الفاتحة بنية القبول وتمية السر وأولى حضرة رسول الله وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين والدين وشيخنا ومعلمنا وأساتذتنا وأصولهم فروعين ونتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد على بركاتهم وخصوصياتهم وعلومهم وفهومهم وأمرهم وأسرارهم وكرامتهم ومعاملتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه الدنيا وعلى ما نوى أسلافنا الصالحين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila ba'd. Alhamdulillah, pada subuh ini kita masih bisa beraktivitas. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Mujtahid yang mengusung tema Kitabun Nikah, ya. Dalam muqaddimahnya ini disebutkan wa usul hadzal kitab tanhasiru fi khamsati abwab. Ada 5 bab dalam pembahasan bab nikah ini. Yang pertama fi muqaddimatin nikah, kemudian yang kedua fi mujibati sihhatin nikah, dan seterusnya. Ada, nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama dulu fi muqaddimatin nikah, al-babul awwal fi muqaddimatin nikah. Silakan tolong dibacakan. Al-babul awwal fi muqaddimatin nikah wa fi hadzal babi arba'u masailah fi hukmin nikahi wa fi hukmi. Nah, itu khutbah ke apa khutbah? Ini kita agak-agak bingung. Terserah, boleh khutbah, boleh khutbah. Wa fi hukmi khutbatin nikahi wa fi khutbati ala khutbati wa fi nazari ila mahkumati qabla tazwiji. Fa amma hukmun nikahi fa qala qaumun huwa mandurun ilaihi wa hum al-jumhur wa qala ahlu zahiri huwa wajibun wa qalat al-mutaakhiratu min al-malikiyah huwa fi haqqi ba'din nasi wajibun wa fi haqqi ba'dihim mandurun ilaihi wa fi haqqi ba'dihim mubahun wa dhalika 'indahum bihasabi ma yakhafu 'ala nafsihi min al-'anati wa sababu ikhtilafihim hal tahmilu sighatul amri bihi fi qawlihi ta'ala fankihu ma qala lakum minan nisa'i wa fi qawlihi alaihi salatu wassalamu tanakahu fa inni mukasirun bikumul umam wa ma asbaha dzalika minal akhbari al-waridati fi dzalika 'ala al-wudu'i am 'ala al-madhi am 'ala al-ibahati. Fa amma man qala innahu fi haqqi ba'din nasi wajibun wa fi haqqi ba'dihim mandubun ilaihi wa fi haqqi ba'dihim mubahun fa huwa iltifatu ila al-maslahati wa hadha naw'u min al-qiyasi huwa alladhi yusamma al-mursal wa huwa alladhi laysa lahu aslun mu'ayyanun yustanadu ilaihi wa qad ankarahu katsirun min al-ulama'i wa zahir min mazhabi maliki al-qawli. Oke. Dari sini di akhir dua hadza na'u min al-qiyas huwa alladhi yusamma al-mursal wa huwa alladhi laysa lahu aslun mu'ayyanun yustanadu ilaihi wa qad ankarahu katsirun min al-ulama wa zahir min mazhabi malik al-qawli. Baik, bab pertama ini kita bicara tentang muqaddimah nikah, di mana pada bab ini ada 4 permasalahan yang dibahas.
Pertama, hukum nikah itu apa? Kemudian yang kedua, hukum ada saya temukan di beberapa kitab itu khutbah, bahkan menjelaskan gitu kan di rinciannya bagaimana redaksi khutbah nikah itu. Tapi kalau dilihat dari pembahasan berikutnya, wa fil khutbah alal khutbah, kadang mungkin khutbah alal khutbah kan. Jadi bedanya harokat aja tuh, khutbah dan khutbah. Kalau khutbah itu ya berpidato, kalau khutbah itu apa? Maminang. Jadi anggap kita ambil yang khutbah aja supaya relate. Meskipun dalam pernikahan juga ada khutbah nikah ya. Jadi hukum nikah atau ya boleh khutbah boleh khutbah ini. Yang ketiga baru pinangan atas pinangan orang lain. Hati-hati meminang lah. Kalau terpinang ampun kawan ya, kalau nya zaman ketujuh tikung menikung nih. Wa fin nazari ila al-makhthubati qabla tazwij. Jadi melihat nih apa bahasa kita tuh mungkin mencek lah. Check and recheck kepada calon mempelai sebelum pernikahan. Jadi boleh kita melihat nanti ikhtilafnya di mana, bagian mana saja yang boleh dilihat. Itu nanti ada. Masalah yang pertama adalah hukum nikah dulu. Fa amma hukmun nikahi fa qala qaumun huwa mandubun ilaihi. Hukum nikah itu sebagian berpendapat bahwa dia mandub. Mandub itu apa? Sunnah. Wa hum al-jumhur. Pendapat ini diakomodir oleh jumhur ulama atau ya mayoritas ulama gitu. Wa qala ahlul zahir huwa wajibun. Nah, tapi kawan-kawan ahlul zahir ini mengatakan bahwa itu wajib hukumnya. Ahlul zahir ini maksudnya siapa ahlul zahir? Atau zahiriyah ya, mazhab zahiriyah. Zahiriyah ini identik dengan mereka-mereka yang berpendapat tekstualis gitu. Mereka berpendapat wajib. Jadi hukum nikah wajib, kada sekedar sunnah. Wa qalatil mutaakhiratu minal malikiyah. Nah, adapun pendapat kelompok-kelompok kontemporernya mungkin ya dari kalangan Malikiyah, atau mungkin bisa juga kita pahami al-mutaakhirah ini ya apa mutaakhirah belakangan mungkin. Huwa fi haqqi ba'din nasi wajib. Nah, sebagian orang dihukumi wajib. Wa fi haqqi ba'dihim mandubun ilaih. Sebagian sunnah saja. Wa fi haqqi ba'dihim mubah. Tapi sebagian ada yang boleh-boleh saja. Wa dzalika bihasbi atau bihasbi ma yakhafu ala nafsihi minal 'inti. Nah, itu berdasarkan apa istilahnya? Kekhawatiran mereka atas diri mereka sendiri terhadap perzinahan. Jadi kondisional. Nah, menurut al-mutaakhirah minal malikiyah ini berpendapat bahwa hukum nikah itu kondisional. Dia bisa wajib, dia bisa sunnah, dia bisa mubah saja, tergantung kondisi masing-masing individu. Apakah keadaan dia secara fisik dan mental sudah mengharuskan dia menikah atau belum, atau masih ini masih levelnya sunnah aja, belum wajib. Nah, ukurannya kayak apa itu standar wajib, sunnah, dan boleh itu? Ya setidaknya ini di sini disebutkan bihasbi ma yakhafu ala nafsihi minal 'inti. Kemampuan dia mengelola dirinya daripada menghindari perzinahan. Artinya apa? Bilanya inya ngalih menghindari perzinahan misalnya. Kan wayah ini tuh banyak triggernya.
banyak stimulannya yang memicu orang atau mengolah orang jadi handak itu. Guru Mail boleh ke muka Guru Mail. Kada masalahnya sini mengikuti kitab, ya Allah menduduk di belakang kada ada mejanya. Nah. Jadi tergantung kondisi seseorang. Misalnya dia memang tidak bisa menghindari tadi ya, karena banyak triggernya tadi. Triggernya bisa banyak ya sekarang itu, bisa aplikasi, bisa tontonan dan seterusnya. Nah, sehingga orang yang misalnya mabuk dengan tontonan atau mabuk dengan aplikasi yang membuat dia penasaran gitu kan dengan ya dengan perempuan gitu kan. Karena zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa kan. Tidak ada minar rijalnya. Kita ini diproduksi oleh Allah melalui orang tua kita tentu saja gitu kan. Dengan perangkat hawa nafsu itu ya diantaranya hawa nafsu kita itu syahwatnya itu apabila melihat perempuan. Makanya jadi orang kan ada kondisi laki-laki itu dia masih pandangan hidup gitu kan. Ada kondisi pegangan hidup dan ada kondisi perjuangan hidup. Nah, ini psikolog nih yang membagi begini nih. Tapi ya agak-agak konyol. Kalau pandangan hidupnya lakian nih, bila memandang binian tuh ada yang hidup. Nah, itu pandangan hidup tuh. Artinya masih usia-usia normal. Remaja menuju dewasa usia 30 sampai 40-an itu mungkin masih pandangan hidup. Tapi nanti ada kondisi dia sudah pegangan hidup. Ini menurut psikolog, bukan menurut saya ya. Dipegang dulu baru hidup. Karena itu tadi waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Orang kalau bertambah usia itu ada kondisi fisik juga melemah. Sehingga untuk laki-laki ya, dia harus dipegang dulu baru bisa hidup. Nah, nanti kalau buan pian berumah tangga mungkin paham itu. Tapi wayah ini kan sudah harus paham. Ini sudah menjelang pernikahan, kita sudah membahas bab nikah ini kan. Nah, ada nanti usia-usia di mana laki-laki tadi membutuhkan perjuangan hidup. Nah, kalau beliau kan sudah tahu, ya, Sidin kan sudah paham. Karena satu-satunya di sini lah yang sudah berumah tangga. Ya. Paham Sidin, ya Allah, karena ada usianya nang perjuangan hidup tuh. Butuh perjuangan hanya mau hidup. Itu biasanya usia-usia mungkin ya 60 tahun ke atas. Makanya tahu diri jar Sidin. Jar umanya kan tahu diri, mun sudah nang berumur nang kayak itu ya kan. Jangan lagi melanji ya kan. Jangan lagi nakal. Tapi ya itu tadi ya, kita nih hidup di era di mana trigger-triggernya tuh banyak banget. Selama kita bisa masih mengakses internet ya. Kadang-kadang apa saja kita ini dibanjiri informasi yang kata orang-orang sekarang itu kayak banjir bah gitu kan informasinya. Bahkan sudah kayak tsunami. Saking banyaknya informasi yang masuk ke smartphone kita, ke laptop kita dan seterusnya. Nah, kalau informasi itu yang positif-positif ya maka algoritma sosial media kita akan menggiring kita ke informasi yang positif. Tapi sekali saja kita tepicik nengaran hendak tahu ya kalau ada tiba-tiba acil pina memberi kapingin bajunya misalnya baju dasar sih, nah makanya inilah acil-acil hati-hati juga pian tuh mengolah postingan-postingan atau membuat konten-konten karena perangkat yang dititipkan Allah pada manusia ini, spare partnya itu adalah hawa nafsu. Yang pemicu awalnya itu adalah minan nisa, perempuan. Maka kaum laki-laki paham betul dengan ini kan. Nah, kita bisa sebetulnya menangkal dengan ilmu, dengan paham tadi apa trigger-triggernya harus kita hindari dari awal.
dan kita bangun dengan pemahaman-pemahaman keagamaan. Nah, kita kembali dulu ya. Jadi, hukum itu juga berdasarkan itu kadang-kadang. Ada kondisi di mana seseorang tidak mampu lagi mengontrol dirinya. Lakian pahamlah, bilanya kada bisa mengontrol diri itu nya membukakan kemana kan. Nah, maka kondisi-kondisi tertentu laki-laki ini bisa mengikut pendapat Zohiriyah ini wajib. Atau pendapat Al-Malikiyah Al-Mutaakhirah tadi, wa fi haqqi ba'din nas wajib. Nah, sebagian orang pada kondisi wajib. Apabila tadi itulah nya kada kau mengontrol dirinya, hawa nafsunya. Triggernya tadi bisa tontonan, bisa juga nih yang hidup nih. Kalau tontonan itu kan ya dunianya maya. Kalau yang hidup bisa kita kan bisa punya kekasih, kita sebutnya pacar atau apalah itu yang bisa saat ini orang menggandengnya kemana-mana. Hatta di bulan puasa ya, sehebat-hebatnya Anda menahan haus dan dahaga, ya lapar dan dahaga, itu perut sudah dikosongkan. Biasanya nafsu kita juga agak sedikit stabil gitu kan. Tapi kalau Anda berani menggandeng seseorang lawan jenis tentu saja ya. Kalau sesama jenis kan ya, tapi ada juga ya, bahaya juga lah. Nah, lawan jenis, entah itu namanya pacar, entah itu namanya gebetan, entah itu namanya apapun itu, kekasih ya. Nah, itu juga bisa menjadi stimulus kita tidak terkontrol hawa nafsunya. Ya. Ya, jadi begitu. Kalau ujar BCL itu kan mereka pun pernah muda gitu kan. Artinya yang tua-tua seperti saya ini, tetua berbuan pian lah istilahnya. Ini pernah juga mengalami masa muda. Jadi agak-agak mengerti lah ya, tekanan-tekanan itu. Nah, wa fi haqqi ba'dihim mandubun ilaih, sebagian hanya sunnah saja. Sunnah ini kapan ya? Kalau dia biasa-biasa saja gitu kan. Tapi pada kondisi tertentu dia kadang suka merenung, menghayal. Aduh, nyamannya lah melihat kawan misalnya sudah punya pasangan. Lalu kemauan itu sudah meningkat, tapi dia masih bisa mengontrol dirinya. Nah, itu mungkin masih level sunnah saja. Tapi kalau misalnya rata-rata kayak Bon Pian yang masih semester berapa nih? Paling tinggi semester berapa? Semester 7. Ada yang semester 9. Adalah semester 9 lah. Keredalah. Ya, semester 7 ke bawah lah. Mungkin masih mubah saja. Masih mubah saja. Masih belum sunnah pun belum, apalagi wajib gitu kan. Iyalah. Ya mubah aja. Karena kan kadada juga yang mau olah Bon Pian itu mahayal kesana kemari, kadada juga anak-anak mau olah Bon Pian. Lagi pula secara finansial juga masih belum mencukupi. Memangnya mendatangi anak orang itu ada bebawaan lah gitu kan. Pasti kan. Ya paling kada kita menjanjikan apa kan? Anak orang itu kita janjikan dengan kehidupan yang layak, kita janjikan dengan apalah itu ya. Oke. Nah, tapi saya kira tidak berhenti pada mubah ini saja. Dia juga bisa makruh, dia juga bisa haram. Kapan? Kira-kira aja nih, tangguhi. Kapan dia makruh, kapan dia haram? Setidaknya kalau dia misalnya tidak memiliki kecukupan finansial, karena dia bisi gawian lagi, belum ada pekerjaan. Kemudian secara fisik juga dia lemah, gitu kan. Maka orang seperti ini bisa makruh. Tapi kalau dia punya penyakit kelamin, ini bisa haram. Punya penyakit kelamin, gitu kan. Dia juga tidak punya kemampuan secara
fisik dengan lawan jenisnya, karena mungkin ada penyakit lainnya juga. Atau kalau dia menikah, itu hanya pernikahan simbolis saja, tidak betul-betul menikah dia. Karena mungkin itu tadi untuk menutupi karakter aslinya, untuk menutupi syahwat aslinya. Dia ternyata punya kelainan misalnya. Tapi menikahi perempuan hanya untuk menutup-nutupi kelainannya itu, nah ini juga bisa jatuhnya haram. Tapi kalau di sini sampai makruh dan haramnya lah. Di sini minimal mubah ya lah. Ada sepalih muhanya tuh muha sunnah bang sudah. Tapi insya Allah kalau tidak wajib masih ya Allah. Nya bila wajib tuh tambah negatif gitu nah kondisi kitanya ya Allah. Jadi kondisional. Di sini kan di catatannya nih, bihasbi ma yakhafu ala nafsihi minal ainti. Jadi standarnya itu. Wa sababu ikhtilafihim hal tuhmalu sighatul amri bihi fi qouli ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa. Jadi sebab-sebab ikhtilaf mereka, perbedaan pendapat ini sebabnya adalah bagaimana mereka memahami sighatul amr. Sighat amr pada ayat fankihu, maka nikahilah. Di situ kan lafaznya lafaz amr. Ma taba lakum minan nisa. Mana yang terbaik menurut kalian di kalangan perempuan-perempuan itu. Artinya sudah ada buan pian mengoleksi dan menyeleksi. Nah, kan sudah ada nih terkumpul sekitar 5 orang nah dalam seleksi kamus ya Allah. Nah, sudah dirumus-rumus juga nang si A muhanya misalnya oke angkanya 7 misalnya. Tapi perilakunya kayaknya 6 misalnya. Kenapa maka 6? Karena aku sudah menakuni kawannya. Jadi anil mar'i la tas'al wasal qarinahu itu bisa berlaku di sini. Kalau hendak tahu karakter seseorang, jangan takuni orangnya. Orangnya nyata menyebutakannya baik terus. Iyalah. Untuk mengetahui karakter seseorang, tanyalah teman dekatnya. Tanyalah teman agak jauhnya dikit. Karena mereka punya penilaian-penilaian tentang dirinya. Amun pian menakuni mama abahnya, nah, itu bisa juga abah mamanya menutupi kekurangan anak. Apalagi menakuni orangnya. Sedangkan orangnya nih juga naksir lempian misalnya kan. Nah, makanya nanti jawaban-jawaban dia ulun nih kayak ini pangka aja. Nah, baik-baik tersambatinya tuh karena imbah dinikahi ternyata didapati kada sesuai lawan informasi awal. Nah, itu tidak boleh menyalahkan orang lain karena kita pun dari awal tersalah cara menyeleksi dan mengoleksinya tadi. Nah, itu penting juga ya untuk kita pertimbangkan bagaimana cara mencari pasangan. Tetapi jangan merumus itu fisiknya hanya dirumus. Yang ini 7, yang ini 8, yang ini 9. Nah, pinanya baik yang 9 nih. Seorang rumus juga mau seorang dirumus juga kayak itu nah modelnya supaya kita ada autokritik juga atau auto evaluasi juga terhadap diri, muhasabah juga terhadap diri sendiri. Jangan muha orang kita rumus, muha kita kada kita rumus. Perilaku orang kita rumus, perilaku seorang kada dirumus-rumus. Lalu yang terjadi kayaknya yaitu. Nah, jadi itu penting juga. Tapi menyeleksi itu boleh kita. Karena hak laki-laki itu adalah katanya memilih dan hak perempuan itu adalah menerima dan menolak gitu. Nah, jadi pada lafaz fankihu di sini, lafzul amarnya ini dimaknai apakah lil wujub ataukah lin nadab saja atau lil ibahah. Jadi tidak semua lafzul amar, kata perintah itu dihukumi oleh ulama sebagai sama dengan wajib. Kita sudah bahas ini yang lalu ya. Ada juga perintah-perintah itu jatuhnya hanya pada sunnah saja, bahkan pada kebolehan saja. Wa fi qaulihi alaihi salatu wassalam. Begitu juga dengan
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu. Ini dari madinya tanakaha, ya tanakahu. Jadi fi'il amr juga ini. Tanakahu fa inni mukatsirum bikumul umam. Karena aku sebetulnya sangat suka dengan banyaknya berisi umat. Nah, jadi memang ada perintah Nabi terkait dengan pernikahan ini. Tapi perintahnya lagi-lagi dipahami sebagai apa? Sebagai kewajibankah, sebagai kesunahan saja, atau sebagai keibahah saja, kebolehan saja. Wa ma asbaha dzalika minal akhbar al-waridah fi dzalika 'alal wujub am 'alan nadab am 'alal ibahah. Nah, ini penjelasannya. Fa amma man qala innahu fi haqqi ba'din nasi wajibun wa fi haqqi ba'dihim mandubun ilaih wa fi haqqi ba'dihim mubahun fa huwa iltifatun ilal maslahati. Nah, alasan tadi itu kenapa maka al-malikiyah al-mutaakhirah itu berpendapat bahwa dia kondisional. Ini tujuannya adalah ilal maslahah. Jadi kemaslahatan yang menjadi pertimbangannya. Wa hadzal naw'u minal qiyas. Dan ini bagian dari metode qiyas. Karena qiyas itu kan banyak ya. Huwa alladzi yusammal mursal, dan ini adalah qiyas mursal. Wa huwa alladzi laisa lahu aslun muayyanun yustanaddu ilaih. Qiyas mursal itu sebetulnya kadang-kadang tidak ada dasar dalilnya secara eksplisit, ya, tetapi bisa dipahami secara implisit. Oleh karena itu, waqad ankarahu katsirun minal ulama. Sebagian ulama bahkan di sini katsir itu banyak, tapi banyak ini tidak kemudian menjadikan berapa persentasenya. Nah, tidak paham. Karena banyak di sini ya 3 gen banyak juga kan. 4 gen banyak. 4 dari 100 ya banyak juga. Nah, maka katsirum minal ulama. Jadi sebagian ulama mengingkari kias seperti ini. Terutama kaum tekstualis itu tidak menggunakan metode kias. Nah, di antaranya wadh-dhahir min madhhabi Malik al-qaulu bihi. Nah, tadi kan sebagian madzhab Malikiyah al-mutaakhirah kan yang berpendapat begitu. Tapi Malikiyah yang mutaqaddimah itu termasuk zahir ayat juga, zahir hadis juga yang dipahami. Karena zahir ayat dan zahir hadisnya di situ pakai lafzul amr, maka mereka mengatakan memilih gitu kan antara wajib dan sunnah. Jadi tidak ada kondisional tadi. Baik, al-mas'alatus tsaniyah. Kita memahaminya khutbah apa khitbah. Kalau khutbah berarti khutbah nikah itu diperselisihkan apakah khutbah nikah itu wajib atau sunnah. Pokoknya begitu aja. Karena kalau kita baca wa amma khutbatun nikahi al-marwiyatu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala al-jumhur innaha laysat wajibatun wa qala Daud hiya wajibatun. Jadi khutbah nikah yang itu disandarkan dari riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jumhur mengatakan dia bukanlah sesuatu yang wajib. Tetapi Imam Abi Daud mengatakan dia wajib. Itu kalau khutbah. Berarti kalau khutbah nikah, ada kan khutbah nikah itu yang alhamdulillah shallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah dan seterusnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Biasanya itu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Dan seterusnya sampai nanti hadis-hadis Nabi juga disebutkan. Nah, itu khutbah nikah. Tapi kalau kita lihat runut pembahasannya, itu kayaknya khitbatun nikah juga bisa. Apa maksud khitbah di situ? Pinangan. Apakah meminang dalam bab pernikahan itu menjadi wajib atau tidak? Meminang seseorang itu apakah wajib atau tidak? Kalau pendapat jumhur, meminang itu tidak wajib. Artinya kita boleh langsung menikahi kalau ada pinang-pinangan. Tapi kalau waqala Daud,
meminang itu wajib. Maka sebagian kita kalau memahaminya wajib, apa tuh kira-kira? Bu, kita harus berdatang. Inilah, kada kau kada berdatang. Tiba-tiba datang-datang bawa pangulo misalnya kan, buan KUA, bingung anak orang, jurang. Menolak kada boleh, menerima kada hakon misalnya kan. Nah, kita bingung juga nih. Maka ajar Nabi bila ada seseorang yang baik agamanya berdatang, bila ditolak itu terjadi fitnah, ya kan begitu. Lalu kita bingung kan. Nah, makanya ada dulu muqaddimahnya itu, prolog dulu. Nah, khitbah itu dianggap prolog itu tadi. Jadi kita berdatang baik-baik. Ulun hendak melamar anak pian. Misalnya kada kita yang datang kuitan kita atau siapapun yang menjadi perwakilan. Nah, wasababul khilaf hal yuhmalu fi'luhu fi dzalika alaihi salatu wassalam 'alal wujub au 'alan nadab. Apakah sebab ikhtilaf mereka ini, apakah perbuatan Nabi dalam mengkhitbah itu dipahami sebagai perbuatan yang wajib diikuti atau hanya sunnah saja diikuti. Nah, itu yang menjadi sebab ikhtilafnya. Nah, ini al-mas'alatu tsalisatu. Silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma khitbati 'ala al-khitbah fa inna an-nahya fi dhalika thabitun 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtalafu هل يدل ذلك على فساد المنهي عنه أو لا يدل وإن كان يدل ففي أي حالة يدل فقال داود يفسخ وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يفسخ وعن مالك القولان جميعا وثالث هو أن يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده. وقال ابن القاسم إنما معنى النهي إذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح. وأما إن كان الأول غير صالح والثاني صالحا والثاني صالح جازا. وأما الوقت عند الآخر فهو إذا ركن بعضهم إلى بعض في أول الخطبة بدليل حديث فاطمة بن قيس حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطبها. فقال أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انتهي أسامة. Oke, cukup. Nah, ini terkait dengan al-khitbah alal khitbah. Meminang atas pinangan kawan atau menikung kawan. Menikung kawan. Fa amal khitbatu 'alal khitbati. Adapun menikung dalam pinangan, fa innan nahya fi dzalika tsabitun 'anin nabi alaihi salatu wassalam. Larangan menikung pinangan kawan itu ada dalilnya. Ada ketetapannya dari mana? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi melarang khitbahan orang lain. Nah, tetapi di situ mereka setuju tuh, kada boleh meminang pinangan orang. Waqtalafu hal yadullu dzalika ala fasadil manhiyyi anhu aw la yadullu. Tetapi mereka berbeda pendapat. Apakah larangan tadi itu menjadikan tunangan orang yang ditikung kemudian dia menikahi menunjukkan larangan tersebut
atau tidak menunjukkannya. Larangannya tuh larangan kada boleh menikung tadi itu bujur-bujur merusak sah kadanya orang yang menikah, yang pernikahannya itu hasil tikungannya terhadap orang lain, atau kada menunjukkan ke situ, atau sahajakah tetap pernikahannya. Siapa kita sebut saja namanya, Mawar gitu kan. Mawar dilamar oleh Kijang. Nah, tetapi setelah dilamar Kijang, Kancil melamar juga dan menikung. Akhirnya Mawar menikah dengan Kancil. Lalu Kijang merasa sakit hati dan merasa dikhianati dan seterusnya. Nah, apakah pernikahan Kancil dengan Mawar tadi itu tetap sah atau boleh dibatalkan? Karena apa? Karena ada perintah Nabi di situ, tidak boleh mengkhitbah seseorang yang sudah dikhitbah oleh saudaranya. Maka perilaku Kancil yang mengkhitbah Mawar dan bahkan menikahinya itu bertentangan dengan perilaku Nabi, karena dia sudah menjadi haknya Kijang tadi. Nah, tapi di sini ikhtilafnya mereka itu, kalau sudah terlanjur dinikahi oleh si kelinci tadi, boleh dibatalkankah atau biarkan aja terus? Nah, di sini buahnya ikhtilaf. Nah, kalau memang menunjukkan di situ ada, jangan bergerak kepala lah, seakan-akan mengalami lah. Ya, percaya saja, kita misalnya ditikung orang atau ya mengalami kepahitan hidup seperti itu. Nanti kalau kita sabar saja, kesabaran kita itu nanti menghantarkan kita pada sesuatu yang lebih hebat lagi, luar biasa dan seterusnya, lebih menenangkan. Karena tujuan dari pernikahan itu kan as-sakinah diantaranya kan. As-sakinah itu apa? Merasa tentram, nyaman. Dari kata-kata sakana, sakana itu ya as-sukun, ya sukun itu kan menenangkan, as-sakinah. Maka kalau kita berumah tangga, yang paling nyaman itu adalah dalam rumah tangga itu tercipta ketenangan itu. Apalah artinya buan pian pasangan bungas 9 misalnya rumusnya nih. Tapi tidak ada ketenangan jiwa di dalam rumah itu, nanti ujung-ujungnya bisa sakit jiwa. Kalau sudah sakit jiwa, masuk ke mana? ODGJ kan, bukan ODGA. Ada yang mengatakan begitu. Orang dengan gangguan jiwa karena terlalu depresi, punya pasangan yang tidak sesuai ekspektasi. Akhirnya mau bunuh diri. Karena supan, ya cukup mengkonsumsi apa tuh? Kecubung yang rasa-rasa terasi supaya yang akhirnya dibawa lari kemana? Ke PAL 19 yang kita sebut dengan Sambang Lihom. Nah, begitu ya. Tidak mengapa ya, pasangan kita dilarikan orang lain. Sabar aja. Kenapa sabar? Karena innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi sabar kita itu yang saat itu harusnya kita sakit hati, kemudian melampiaskan kesakit hatian kita tuh ke hal-hal yang negatif, tapi kita tidak melakukannya. Padahal kita punya alasan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik misalnya. Karena apa? Ya bisa saja orang terlalu depresi, terlalu stres, kemudian menyalahkan Tuhan gitu kan. Ya Allah, pian ini mentakdirkan ke ulun yang begini sakitnya. Maka ulun ingin melampiaskan kesakitan ulun ini dengan melanggar syariatmu misalnya kan. Maboklah dia misalnya kan. Apakah kemudian menyelesaikan masalah? Belum tentu juga. Menyelesaikan saat itu mungkin iya, dia bisa melupakan gitu kan, sesaat. Tapi kan kalau jadi kebiasaan buruk,
bisa berbahaya. Nah, justru ketika kita sabar dengan ujian itu, kemudian kita ya biasa-biasa saja. Kesabaran kita itu nanti yang membantu kita di akhirat. Karena bighairi hisab kan tadi, tidak ada batasannya. Pahalanya itu loh, tak terhingga. Nanti kita bisa mengunduhnya. Kita unduh. Ya Allah, ulun dulu pernah disakiti oleh makhluk Engkau. Perempuan yang aku sayangi dan aku cintai misalnya kan. Dan aku sabar menghadapinya misalnya kan. Tolong ya Allah, kesabaranku saat itu bisa aku download sekarang, yang nanti hasil downloadannya itu bisa membuat timbanganku. Karena kan kita di akhirat itu yang penting timbangan itu. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Timbangan itu meskipun sebesar biji dzarrah, tapi dia memberatkan kita ke neraka, ya neraka kita lah. Tapi kalau sebesar biji dzarrah tapi memberatkan kita ke surga, maka khalidina fiha abada. Abadan kita di dalam surga. Insyaallah kada neraka. Karena perjuangan kita di akhirat itu. Nah, jangan-jangan kesabaran kita saat di dunia disakiti orang tadi bisa menghantarkan dan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Karena itu tadi kita yakin, dan ini informasi dari Allah sendiri kan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi para jombloan-jomblowati yang pernah ditikung, sabar saja. Karena tikungan itu bisa menjadi penyebab, asbab kita justru nanti di akhirat kita menjadi orang yang terselamatkan. Ini cara saja ya, cara mengobati lah ya kan. Meskipun kita tahu perihnya itu seapa itu. Nangkai suah mengalami lah, ya bisa jadi. Nah, faqala Daud yufsakhu. Nah, berkatalah Imam Daud, Jersidin dibatalkan. Jadi pernikahan Kancil dan Mawar tadi harus dibatalkan. Kenapa? Karena sudah menjadi khitbahnya Kijang. Wa qala Syafi'i wa Abu Hanifah. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan la yufsakh. Tidak boleh dibatalkan. Sudah sah dah pernikahannya. Nang ini masih hingga khitbah saja. Tapi yang betul-betul akdun nikah, akad terjadi itu justru yang si Kancil dan Mawar. Kijang belum. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Wa an Malik al-Qawlani jami'an. Pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah ini ternyata sumbernya dari Imam Malik gitu kan. Tidak tahu ya. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah memang sezaman ya. Bisa jadi pendapat Imam Malik itu juga diadopsi oleh Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i tidak sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah wafat. Nah, al-Qawlani jami'an. Jadi dua pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i ini juga digunakan dalam pendapat Imam Malik. Wasalisun. Nah, ini pendapat yang ketiga nih. Wa huwa ayyufsakha qabla ad-dukhul wa la yufsakhu ba'dahu. Paham ya Allah? Batal ya. Qabla ad-dukhul. Tapi kalau sudah dukhul, tidak boleh dibatalkan. Misalnya nih, akadnya antara Kancil dan Mawar jam 9 pagi. Akadnya. Belum saat berkumpul lagi tuh lawan Mawar. Karena kan ramai, masih orang siang, masih hari. Kayak apa juga. Tiba-tiba imbah zuhur datanglah Kijang beserta beserta apa tuh kroni-kroninya lawan preman-preman yang dibayarnya misalnya kan. Ada kawan membawalah di situ kan tokoh agama, membawalah kepala KUA, membawalah siapa-siapa itu. Nah, kita kada tahu penglah kalau di Indonesia ini kan ada kompilasi hukum Islamnya. Apakah kompilasi hukum kita, hukum Islam kita itu juga mengakomodir hal-hal yang demikian? Yang paling tahu nih bebuan KUA. Atau pengadilan agama juga paling tahu. Apakah hal yang demikian ini juga ada dalam pembahasan mereka? Karena dalam fikih juga ada pembahasannya. Buktinya ini kan.
tiba-tiba datang Kancil, Kijang dan pasukannya, kemudian membatalkan. Nah, tapi kan membawa tokoh agama juga. Nih dalilnya aja kan, kada boleh, karena aku kada setuju. Inya sudah jadi pinanganku, dan aku meminang itu kada sekadar datang dengan tangan hampa. Ya kalau banyak sudah juga habis nah, emas 10 gram misalnya kan, maka ada mata berliannya misalnya kan. Masjid tuh sudah hibahkan juga, mau hibahkan masjid lah, nyaman bener lah. Ada Allah nang hanyar nih coba, Iris Bella lah, dapat suami yang sugih itu kan. Ya kita kada sugih harta, sugih hati barang inilah. Yang penting tadi sebagai suami bisa menjanjikan dan menjaminakan bahwa anak istri kita itu sakinah dulu di rumah. Lalu kita kalau tidak ada mawaddahnya, ya tunggu kita tanamkan mawaddah itu. Mawaddah itu cinta yang mungkin ya dibalut dengan hubungan-hubungan suami istri dan seterusnya. Kalau rahmah itu kasih sayang yang mungkin sifatnya abstrak, tetapi ya bisa dikonkretkan juga dengan duit, yang penting kasih sayang. Jadi ini pendapat yang ketiga ini. Kalau misalnya belum mendukhul kayak tadi itu bisa dibatalkan, karena Kijang merasa ini belum dukhul juga, mungkin dari tadi di sini-sini aja. Iya loh, misalnya kan. Tapi misalnya ini anak manipu jer Kancil, aku sudah mengurung tadi dah. Tapi adalah bukti dukhulnya. Nah, ini kan kada mungkin kan bisa dibuktikan dukhul ini. Klaim-klaim seperti ini susah dibuktikan. Apalagi kalau misalnya perempuannya juga berkomplot, entah berkomplot kepada Kancil atau berkomplot kepada Kijang, wallahu alam. Tergantung si perempuan ini nanti dan keluarganya. Karena kan visi Islam itu tidak mungkin membuka aib. Kalau pembicaraan sudah dukhul dan tidak dukhul, itu kan sudah mengumbar aib. Iyalah, apalagi pembuktiannya kayak apa? Pembuktiannya itu harus mengumbar aib, akhirnya gitu kan. Meskipun itu dalam status pernikahan yang sah ya, tidak aib-aib juga sebetulnya. Cuman kan maksudnya perilakunya yang dimaksud dengan dukhul bihaknya itu adalah adegan yang tidak boleh diumbar, karena kalau diumbar akan jadi aib. Nah, visi Islam menolak membongkar hal-hal yang demikian. Makanya dalam kasus misalnya kita memahami syariat Islam itu diantaranya misalnya al-hudud, hudud dan al-jinayah, yaitu misalnya merajam perempuan yang dituduh pelaku zina. Kita susah membuktikannya. Ya, tidak sesederhana yang kita bayangkan, karena ya perzinahan itu pembuktiannya harus melalui 4 orang saksi yang adil. Nah, saksi yang adil ini harus betul-betul menyaksikan. Kayaknya itu mustahil. Saksi yang adil kelakuan menonton orang berzina misalnya kan. Nah, itu kan susah. Lagi-lagi visi Islam itu adalah menyembunyikan aib. 4 orang adil ini kecuali dia menggerebek gitu kan. Nah, pas digerebek kelihatan yang berdua itu memang sedang naik-naik ke atas bukit gitu kan, naik-naik ke puncak gunung tinggi sekali misalnya kan. Nah, kalau memang terlihat dan seterusnya, nah itu mungkin bisa. Tapi kan hal seperti itu biasanya kalau pelakunya itu ya aman-aman aja ya biasanya, kunci lawang lah apa segala macam ya. Tapi itu lagi CCTV bisa di ini, tapi ya lagi-lagi ya visi Islam itu sebetulnya untuk menutupi aib orang, bukan untuk membongkarnya. Nah, itu tadi ya pendapat yang ketiga. Wa qala Ibnul Qasim, innama ma'nan nahyi idza khataba rajulun salihun ala khitbati rajulin salihin. Nah, larangan ini hanya berlaku jadi Imam Ibnul Qasim apabila yang melamar itu laki-laki yang soleh, kemudian yang ditikung juga itu laki-laki yang soleh juga, sama-sama soleh, maka berlakulah larangan ini.
Wa amma in kana al-awwal ghairu salihin was-tsani salihun jaza. Tapi kalau orang yang ditikung itu orangnya kada soleh, ditikung oleh orang soleh, karena pilihan orang tua barangkali gitu kan, orang tua perempuan, dan si perempuan itu juga ketika, jadi anggaplah si kijang ini ketika melamar itu kelihatan yang baik-baiknya aja. Setelah ditelusuri, ternyata si kijang ini ada perbuatan-perbuatannya yang, wah, misalnya anggaplah dia punya penyakit polar gitu. Polaris. Apa itu? Polaris ya? Tahu kalian lah polar? Apa istilahnya itu? Yang orang yang kalau dia lagi asik-asik begini tiba-tiba nangis sendiri. Bipolar. Nah, maaf. Bipolar. Siapa tadi menjawab? Guru siapa? Ini biasa orang-orang psikologi. Iyalah. Oh, bacaan sidin banyak, kandel bacaan sidin. Orang-orang bipolar lah. Ya, saya ingat polar-polarnya aja. Asal jangan po-nya dirubah ya Allah. Bisa dirubah jadi palar, nah pemalar. Ya, jangan dipaksa-paksa lagi ke kalimat-kalimat yang lain. Bahasanya bisa salah. Jadi orang bipolar misalnya kan. Ternyata nih si kijang ini bipolar. Yang kalaunya amok memukuli ke orang. Meskipun sehari-harinya bisa biasa-biasa aja. Tapi sekalinya kumat penyakitnya, entah temakan ciki misalnya kan. Nah, langsung tuh. Iya. Bisa itu temakan micin misalnya. Lalu adrenalinnya meningkat, dan itu apa, saya tidak paham bahasa ilmu kesehatannya, tapi yang jelas bisa. Kemudian yang kedua, si kancil ini datang. Kancil ini orangnya baik, soleh juga, dan tidak punya penyakit yang seperti itu. Bahkan orangnya sangat santun selama ini. Ditelusuri kada ada suah ke rumah sakit orangnya. Ini saben Sabtu subuh misalnya ke BGL situ. Rancak disuruh membaca jadi mukri gitu kan. Karena sebelum datangnya di musola dulu bagaimana. Nah, jadi informasi yang didapat tuh kayak itu misalnya. Maka menurut Ibnu Qasim di sini boleh aja. Karena justru yang kedua ini barangkali menyelamatkan. Tapi kalau tidak seperti itu juga boleh. Si kijang ini memang orangnya baik, soleh. Si kancil juga orangnya baik dan soleh. Sehingga si mawar ini kebingungan memilih yang mana. Maka itu tidak harus tidak berlaku larangan khitbah alal khitbah itu. Tapi kalau yang kedua itu tadilah ghairu soleh tadi. Rupanya ini penjahat. Si kijangnya ternyata buronan misalnya. Buronan emak-emak misalnya. Karena ini memasang saham di mana-mana misalnya kan. Ternyata ada ketahuan lah balangnya. Kada sekedar inya baung, tapi buaya. Buayanya sudah merokap misalnya kan. Buayanya sudah putih ya, kalau kada kuning lagi, buayanya sudah putih. Saking buayanya itu. Tapi harus tetap di darat lah. Kalau di banyu tuh ngalih sudah tuh. Nah, maka boleh jersidin. Boleh. Boleh kita. Nah, kita percepat saja. Wa amal waqtu indal aktsar fa idza rakkana ba'dhum ila ba'din la fi awalil khitbah. Nah, kapan waktunya boleh seseorang itu ditikung tadi? Atau kapan boleh dilarang? Kapan berlakunya larangan? Nah, ini yang tepat nih. Kapan berlakunya larangan menikung khitbahan orang lain? Indal aktsar fa huwa idza rakana ba'dhum ila ba'din. Nah, larangan itu berlaku apabila juga misalnya kijang habis melamar mawar tadi, habis meminang si mawar, kemudian mereka sudah terpaut satu sama lain.
Artinya sudah merasa aku nih ampun kijang jar Mawar. Mawar nih merasa kijang itu pacang calon lakinya dan inya sudah mulai jatuh hati benar juga. Kemudian juga kijang kayak itu lawan si Mawar. Oh, ternyata Mawar ini baik benar. Aku sudah jatuh hati juga lawan inya. Kecenderunganku sudah modelnya tuh sudah utuh lah ke Mawar. Yang lain-lain koleksian yang lainnya sudah kututup buku jar kijang misalnya. Sudah kerja lagi yang lain dah, aku fokus ke Mawar aja lagi. Nah, itu idza rakana ba'dhum ila ba'din. Itu kan sudah berlangsung nih, sudah berproses dah nih. Artinya proses ta'arufnya itu sudah naik angkanya, frekuensinya yang tadinya misalnya 10%, naik 20, 30%, 50 dan seterusnya. Nah, sudah nyaman lah mereka itu. Nah, maka berlakulah larangan. Kada boleh orang yang sudah seperti itu disalib, ditikung oleh si kancil tadi. La fi awalil khitbah. Tapi kalau fi awalil khitbah, nah itu masih ada kemungkinan boleh. Misalnya hari ini kijang melamar si Mawar tadi. Esok kancil kan mau kalah, melamar juga. Nah ini kan masih di awal-awal nih. Antara kijang dan Mawar masih belum ada ar-ruknu, belum ada kecenderungan, belum ada interaksi yang intens misalnya. Bisa dipastikan seperti itu. Tapi itu berlaku bagi orang-orang yang betul-betul hanyar dikenalkan lah. Kalau orang dasar mulai lawas sudah pacaran kan sudah tahu itu. Tapi bisa jadi juga apa isinya? Bel tanda resmi kadanya dia sudah bertunangan itu adalah lamaran itu sendiri. Jadi apa dalilnya yang membolehkan penyalipan, penikungan itu di awal? Adalah hadis Fatimah binti Qais. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, haitsu ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakarat lahu, kemudian menyampaikan kepada Nabi atau curhatlah, anna Aba Jahmin ibni Hudzaifah, bahwa ada laki-laki bernama Abu Jahmin bin Hudzaifah, wa Muawiyah ibni Abi Sufyan, dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan, khatabaha, mereka berdua meminangnya. Artinya masih di awal-awal nih. Dan tidak ada masih kecenderungan atau kecondongan yang dimiliki oleh Fatimah binti Qais, apakah kepada Abu Jaham, apakah kepada Muawiyah. Karena dia bingung, hanya aja ini masih awal-awal, maka dia mendatangi Nabi. Lalu apa jawab Nabi? Amma Abu Jahmin farajulun la yarfa'u asahu anin nisa. Abu Jaham ini adalah laki-laki yang tidak kasar terhadap perempuan. Dia tidak pernah mengangkat tongkatnya kepada perempuan. Maksudnya kada suah memukuli. Wa amma Muawiyah fasu'lukun lama lalahu. Sedangkan Muawiyah yang nanti akan jadi khalifah itu kan, yang jadi akan pendiri dinasti Umayyah itu, fasu'lukun, orang ini jaka bahasa itu marat benar. Lama lalahu, kada diisi harta sedikit pun. Jadi Muawiyah itu orang yang sakit juga dulu. Padahal bin Abi Sufyan, anak Abu Sufyan. Mungkin waktu itu Abu Sufyannya masih belum Islam. Kan Muawiyah ini berdahulu rasanya lah daripada abahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kan berislam pas Fathu Makkah itu kan. Jadi sebelum itu masih memusuhi Nabi terus nih Abu Sufyan. Karena Muawiyah ini berpisah dari kuitannya, padahal abahnya sugih tapi masih kafir, maka su'lukun istilahnya itu. Lama lalahu, kada bisi harta. Walakini ingkihi Usamata. Supaya aman kamu nikahi jalan Usamah. Artinya Usamah ini orang ketiga nih malah itu kan. Dari hadis ini para ulama tadi menyimpulkan bahwa boleh ternyata menikung selama masih di awal-awal khitbah. Tapi kalau sudah ada proses pendekatan yang intens antara laki-laki dan perempuannya, nah sementara itu dalam bahasa ininya ta'arufnya itu barangkali ya, li ta'arufu itu, maka kada boleh diganggu. Nah,
Demikian kiranya ya lumayan ramai sebetulnya lah pembahasan kita tentang bab nikah ini, meskipun Buan Pian masih belum terpikir, tapi siapa tahu dengan kita membahas bab nikah ini jadi terpikir. Ada kepikiran dan ada hal-hal yang sudah diniatkan. Tapi ingat ya, kalau dalam dunia pendidikan ini adalah pendidikan pranikah namanya, ya kan? Pendidikan pranikah itu penting juga. Jadi setidaknya kita paham, oh iya, ada hak-hak adami yang harus kita pelihara, terutama terkait dengan pinangan orang lain yang tidak boleh semena-mena kita tikung, kita pinang. Nah, nanti ada lagi ya pembahasan-pembahasan yang lainnya. Ya, karena kalau kita ingin melahirkan generasi-generasi yang baik, maka kita sebagai produsennya itu harus memproduksinya dengan sebaik-baiknya juga. Maka mitra kita dalam memproduksi itu juga harus orang-orang yang baik, supaya nanti hasilnya juga baik. Nah, nanti prosesnya juga harus baik. Baca juga kitab Qurratul Uyun, Fathul Izzar dan seterusnya. Itu penting juga untuk membekali kita bahwa nanti dalam prosesnya kita sudah sesuai dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi melalui para alim ulama. Demikian, subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa taufiq wal hidayah min Allah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.